warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rimayanti, NPM 2020-14573. Saya dari kelas S7E, Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai ekspor, impor, dan prosedurnya guna memenuhi mata kuliah perdagangan luar negeri. Untuk penyampaian materi tersebut saya tidak sendiri. Di sini saya akan menyampaikan bersama dengan saya, yaitu Francisca. Perkenalkan, nama saya Francisca Thalia dengan NPM 2020-14561. Terima kasih. Pengertian ekspor. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya yaitu barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain. Selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian. Selanjutnya adalah peranan sektor ekspor. Ekspor sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang mengakibatkan kurs rupiah melemah maupun menguat. Peranan sektor ekspor diantaranya yaitu yang pertama adalah memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu. Seperti yang ditekankan oleh para ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika industri itu dapat menjual hasilnya di seberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang sempit. Yang kedua, ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru. Akibatnya barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi yang ditunjukkan untuk menaikkan produktivitas. Yang ketiga, perluasan kegiatan ekspor mempermudah pembangunan. Mengapa? Karena industri tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkan seandainya barang-barang tersebut akan dijual di dalam negeri. Misalnya, karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan real yang rendah atau hubungan transportasi yang memadai. Selanjutnya adalah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Dalam hal ini, prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Prosedur ekspor diantaranya yaitu adalah korespondensi. Korespondensi yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual. Kemudian pembuatan kontrak dagang. Setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat. Yang ketiga adalah penerbitan Letter of Credit atau LC. Importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. Kemudian mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir. Kemudian mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor. Kemudian pemesanan ruang kapal. Pemesanan ruang kapal dilakukan eksportir ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan. Selanjutnya, pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Lalu, pemeriksaan bea cukai. Pihak bea cukai akan memeriksa barang-barang yang akan diekspor beserta dokumennya. Setelah itu, ia akan menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB. Selanjutnya, pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak bea cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian, pihak pelayaran akan membeli BL kepada eksportir. Selanjutnya, surat keterangan asal barang atau SKA. Surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Deperindak atau kantor Deperindak setempat. Selanjutnya adalah pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan syarat BL, faktur, dan packing list. Yang terakhir adalah pengiriman barang ke importir.
Selanjutnya adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor. Yang pertama adalah invoice. Invoice adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor ataupun impor. Diterbitkan oleh penjual atau eksportir atau pengirim barang. Invoice ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak atau pungutan negara. Yang kedua, packing list. Packing list adalah merupakan dokumen packing atau kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor ataupun impor. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Packing list ini juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak terkait. Dokumen berikutnya adalah CUU atau SKA. CUU atau Certificate of Origin atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal atau SKA, merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara, baik perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Selain itu, SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan, atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya. Yang keempat adalah LC atau Letter of Credit. LC atau Letter of Credit adalah surat dari bank ditunjukkan kepada eksportir yang menyatakan atas nama nasabah mereka atau importir akan membayar atau mengaccept draft yang diterbitkan oleh eksportir dengan ketentuan semua syarat yang ditentukan dalam LC telah dipenuhi. Dokumen ekspor berikutnya adalah BL atau Bill of Lading. Bill of Lading atau BL adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. BL dikeluarkan oleh pihak pengangkut baik pelayaran, penerbangan, atau lainnya, atau agennya yang menunjukkan bahwa pengirim mengirimkan barangnya dengan kesepakatan yang tertulis di dalam BL tersebut. Yang terakhir adalah sales contract. Sales contract adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Selanjutnya ada strategi-strategi dalam ekspor secara umum. Itu ada dua. Yang pertama adalah Dynamic High Technology Strategy, yaitu strategi yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah Law of Stable Technology Strategy. Strategi ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader karena kemampuannya memelihara brand identity economic of scale, manufacturing know-how, standar produksi, dan penyediaan suku cadang yang terdapat secara global. Pembahasan selanjutnya yaitu impor. Pengertian dari impor itu sendiri yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. Dasar hukum peraturan mengenai tata laksana impor diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP/07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor. Selanjutnya yaitu prosedur impor. Menurut PT Mitra Kargo Indonesia, prosedur impor barang ialah sebagai berikut. Yang pertama, importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan diimpor. Kedua, jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual beli atau sales contract. Yang ketiga, importir membuka LC ke bank devisa dalam negeri. Keempat, Bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan LC-nya. Kelima, bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar negeri. Keenam, eksportir luar negeri pesan tempat atau ruangan ke agen-agen pelayaran dengan maksud agar dapat dimuat dikirim. Ketujuh, eksportir menyerahkan invoice, packing list, lembar asli kepada bank luar negeri dan menarik weselnya, sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
Kedelapan, bank luar negeri mengirimkan dokumen kepada bank devisa dalam negeri. Kesembilan, bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir. Kesepuluh, importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL. Kesebelas, EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen serta membayar biaya masuk PPN importir dan lain-lain. Ke-12, barang keluar ke peredaran bebas atau diserahkan kepada importir. Tata laksana kepabeanan impor. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepmenko Nomor 453/KMK 04/2002 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenko Nomor 112/KMK 04/2003 Kep DJBC Nomor Kep-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kepabeanan di bidang impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC Nomor 112/MK 04/2003. Pertama, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang kedua, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal. Ketiga, impor untuk dipakai. Memasukkan barang dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Keempat, pengeluaran barang impor untuk dipakai setelah diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk dan PDRI. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan. Kelima, penjaluran dan kriteria penjaluran. Barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif. Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif inilah dilakukan jalur pengeluaran barang. Penjaluran impor. Yang pertama yaitu jalur merah. Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Berikut adalah kriteria jalur merah, yaitu importir baru, importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi, barang impor sementara, barang RIP impor, dan pemberitahuan pabean. Kedua, jalur hijau. Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah diterbitkannya surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Jalur hijau memiliki kriteria sebagai berikut. Importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah. Importir yang berisiko rendah yang mengimpor komoditi berisiko rendah atau menengah. Ketiga, jalur kuning. Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Kriteria jalur kuning adalah sebagai berikut, yaitu importir yang berisiko tinggi yang mengimpor komoditi berisiko rendah, importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko menengah. Keempat, yaitu jalur prioritas. Jalur prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen setelah ada penetapan dari pemerintah terhadap importir jalur prioritas tersebut.
Berikut adalah kriteria jalur prioritas, yaitu importir yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai importir jalur prioritas dan barang impor yang terkena pemeriksaan acak.